Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam yang kedua daripada sholat tarawih. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saniyatu, yang kedua, pahala yang diberikan oleh Allah pada malam yang kedua, yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini, diampunkan baginya, bagi orang yang sholat tarawih itu juga diampunkan bagi kedua orang tuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam yang kedua ini Rasulullah janjikan kepada umatnya yang melaksanakan sholat tarawih, yaitu diampunkan baginya juga kepada kedua orang tuanya. Tentu sekali bagi kita yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, ini sangat-sangat menyenangkan hati mereka. Sebab mereka sekarang ini di alam barzakh sedang dibebaskan, sedang diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghormati bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapanya, terus kita senantiasa berdoa kepada keduanya dengan ucapan Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu doa seorang anak yang soleh kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Sebab di dalam hadis yang lain diceritakan al-mayyitu fil qabrihi kal ghariq yantaziru da'watan min ahli. Seorang yang ada di dalam alam barzakh itu diibaratkan oleh Rasulullah bagaikan seorang yang sedang tenggelam di lautan yang sangat amat luas. Apa yang mereka nanti dan tunggu dan harapkan yaitu doa dari keluarga yang masih tinggal di dunia ini. Mudahan kita bagian dari keluarga yang sedang memikirkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam ini kita coba sedikit untuk membahas sesuai yang tercantum dalam kitab Masailah, bahwa sekewajiban gawe puasa ada 4 macam kalau di kitab Masailah. Pertama, tolong ini dihafal. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat mampu. Ini di kitab Masailah. Tentu di kitab yang lain nanti beda, mungkin agak sedikit berkurang, mampunya tidak ditaruhkan kalau di dalam kitab yang lain. Jadi lagi sekali, kewajiban gawe puasa di dalam kitab Masailah ada 4 perkara: Islam, balik, berakal, mampu. Insyaallah kita harus hafal. Kemudian yang kedua, fardu puasa. Di dalam kitab Masailah disebutkan ada 4 macam. Pertama niat. Niat harus kita berniat di malam hari. Nanti kita akan bahas dia berikutnya. Kemudian yang kedua, harus menahan diri dari makan dan minum di siang hari. Lapar dan dahaga harus tahan. Itu namanya puasa. Yang ketiga, harus nahan diri langan jima le siang hari bagi yang sudah bersuami istri. Den kanggo dia masih tutup. Si keempat,
nahan diri langan nguta le kenjelung. Bagi itu sisal selang. Dendek sengaja apa na nguta kelukuk tu tenggorokan tu. Jadi kanggo lagu lamun nguta biasa galabahul kai'u la ya betulus saum. Lamun tenguta tiba-tiba nguta karena tidak sengaja itu tidak membatalkan. Nanti kita akan bahas dia pada malam berikutnya. Jadi lagi sekali fardu puasa ada 4. Pertama berni, kedua nahan diri langan mangan nginam lekan je, ketelu keempat nahan diri langan muta lekan je. Ini 2 perkara ya, ini namanya hukum puasa. Supaya kita tahu mana yang mengesahkan, membatalkan, kemudian yang makruh dan yang sunnah. Tadi itu yang diwajibkan puasa ada 4. Ada berapa? 4. Yang fardu puasa ada 4. Nah ini bagian daripada hukum puasa. Kemudian sekarang kita tambahkan sedikit mengenai fadailul amal ya, keutamaan puasa bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Di dalam kitab Jami'us Shaghir, nama kitab itu, dikisahkan dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW di zaman Rasulullah masih hidup, ada 3 seorang sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Ketiga sahabat ini selalu ikut berperang kepada beliau, sehingga pada perang, suatu ketika pada perang yang terjadi, 2 sahabat ini meninggal dunia dengan titel alias gelar mati syahid. Mati syahid. Kemudian yang satunya tidak meninggal. Ya, lagi sekali 3 sahabat Rasulullah, 2 meninggal di medan peperangan, mendapat gelar mati syahid, yang satunya masih hidup. Singkat cerita, dia hidup 1 tahun kemudian. Pas tahun kemudian, sahabat Rasul yang satu ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, separuh dari sahabat bermimpi bahwa yang terakhir atau yang ketiga meninggal dunia ini mendapatkan kesenangan, kenikmatan kubur jauh daripada 2 orang yang mati syahid ini. Padahal orang mati syahid itu tidak ada tandingannya, hadirin hadirat. Sangat luar biasa dimuliakan oleh yang mati syahid membela agama desida Allah. Dek napa mati kerait. Namun itu mati kesyahid karena kadang kedi-kedi bersual saling mati. Gara-gara kejaguran beraya saling mati, saling gacok. Nane karena mati kesyahid. Kerait, kesyahid. Lain mati syahid. Tulen bela agama desida Allah. Dimimpikanlah oleh sahabat orang yang 3 ini, ternyata yang satu ini sangat luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah dibanding yang 2 mati syahid ini. Begitu dia bangun dari tidurnya, sahabat ini besoknya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba di pintu di rumah Rasulullah, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa tafsir mimpi saya ini? Tadi malam saya bermimpi sahabat Anda yang 3 dulu meninggal dunia, yang 2 meninggal karena mati syahid, yang satunya meninggal mati biasa. Kok nikmatnya lebih besar nikmat yang diberikan kepada orang yang mati biasa ketimbang mati syahid ini?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, bukankah tempo atau sisa umur sahabatku yang satu ini 1 tahun itu luar biasa. Dia sholat, bahkan di akhir anunya dia berpuasa, ketemu dengan bulan Ramadan. Itulah yang menyebabkan amalan
pahalanya sangat banyak sekali, terutama di bulan suci Ramadan, sabda Rasulullah. Jadi itu yang menyebabkannya bisa kalah mati syahid itu nilai pahalanya dengan amalan 1 tahun, apalagi didapati bulan Ramadan yang namanya malam Lailatul Qadar. Jadi ini salah satu kisah yang bisa kita jadikan sebagai contoh agar memotivasi kita, agar memancing kita supaya lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ibadah yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tiadalah kami perintah mereka dalam beribadah kecuali dengan ikhlas semata karena Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai Muhammad, qul, katakan kepada umatmu, jika kau benar mencintai aku, maka ikutilah aku. Artinya apa? Apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kita harus ittiba, kita harus mengikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian cukup sekian dulu hadirin hadirat. Moga-moga Allah menerima salat tarawih kita yang kedua ini, juga menerima puasa kita yang pertama tadi. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh